Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya bersama keluarga di rumah? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak masih bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat senang. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita semua berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mudah difahami anak-anak dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita akan kembali mempelajari materi tentang ayo membayar zakat. Kemarin kita sudah mengetahui apa itu pengertian zakat dan juga ada berapa macam zakat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat fitrah. Sekarang tinggal yang kedua, yaitu zakat mal. Anak-anak masih ingat kemarin apa itu zakat mal? Ya, zakat mal adalah zakat harta benda. Ya. Harta benda yang bagaimana yang wajib dizakati, yaitu harta benda yang sudah mencapai 1 nisab. Ya. Kemudian apa saja itu yang termasuk zakat harta benda? Nah, ini ada beberapa harta benda yang wajib kita keluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah ukuran. Ya, nisab adalah ukuran. Karena kalau punya harta tetapi belum sampai batas ukurannya, batas minimalnya, maka belum diwajibkan membayar zakat. Nanti habis ini diterangkan Bu Guru nisabnya setiap harta benda tadi. Sekarang kita akan mempelajari harta apa saja yang wajib kita zakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Anak-anak, apabila kita mempunyai perhiasan emas, ya, kalau perak kayaknya di lingkungan kita banyak yang tidak mempunyai. Tapi kalau emas pasti semuanya punya. Ya. Dan ingat, emas ada nisabnya. Kalau sudah sampai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab emas yaitu 93,6 gram. Jadi anak-anak, kalau anak-anak sudah mempunyai emas yang gram-gramannya itu mencapai 93,6 gram, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Pasti anak-anak bingung, saya kan belum punya Bu Guru, saya masih anak-anak. Lah, ini untuk pembelajaran besok kalau anak-anak sudah menjadi orang-orang yang dewasa dan sukses. Ya. Jadi anak-anak harus ingat bahwa harta yang kita miliki itu ada yang wajib kita keluarkan zakatnya. Hukumnya wajib. Yang pertama emas. Itu apabila anak-anak mempunyai gelang, mempunyai kalung, berlian, nah, yang emas itu jumlah gramnya sudah mencapai 93,6 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%, 2,5 gram
atau 25% dari tadi, ya. Kemudian berapa untuk perak? Nah, kalau untuk perak kayaknya banyak ya Bu Guru di sini yang nggak punya perak ya, tapi tetap saja diterangkan Bu Guru. Kalau perak, anak-anak kalau mempunyai perhiasan perak bukan emas, yang ketika sudah wajib dizakati, yaitu ketika sudah mempunyai perak seberat 624 gram. Ya, kalau sudah mempunyai sebanyak 624 gram, maka wajib dizakati. Zakatnya berapa? Sama seperti emas tadi, 2,5. Ya. Kemudian yang kedua yaitu uang simpanan. Nah, kalau ini banyak orang-orang punya. Orang-orang di sekitar kita, bapak ibu anak-anak pasti mempunyai uang simpanan. Dan uang itu biasanya disimpan di bank, karena nggak mungkin sekarang disimpan dalam suatu celengan. Nah, karena sekarang ada tempat penyimpanan yang aman yaitu di bank. Nah, ketika kita mempunyai uang, nah, itu pun wajib dizakati, ya, uang simpanan. Zakatnya berapa? Sama, yaitu 2,5%. Contoh, misalnya ayahnya anak-anak atau ibunya anak-anak mempunyai uang di bank sebanyak misalnya 10 juta. Nah, apakah wajib dizakati? Iya. Zakatnya menghitungnya mudah. Dalam 1 jutanya hanya 25.000 rupiah. Sekarang tinggal mengalihkan. Kalau mempunyai 10 juta di bank, maka zakatnya adalah 250.000. Ya, paham ya anak-anak ya? Jadi menghitungnya biar anak-anak muda, dalam 1 jutanya itu cuma 25.000. Lah kalau 10 juta berarti 25.000 kali 10, yaitu 250.000. Kalau mempunyai uang 20 juta di bank, maka zakatnya adalah 500.000. Itu kalau diuangkan. Paham anak-anak ya? Jadi diingat-ingat, lebih mudahnya diingat-ingat ketika 1 juta 25.000 tinggal mengalihkan. Kalau mempunyai 50 juta berarti 25.000 kali 50. Begitu anak-anak ya. Barangkali orang tuanya di rumah mempunyai uang yang sudah banyak di bank, maka anak-anak bisa tanya, Bu, punya uang banyak tadi bang, kalau punya ibu wajib zakat. Nah, itu anak yang hebat, memberitahu kepada orang tua. Tapi Ibu Guru yakin orang tua anak-anak juga sudah tahu, ya. Kemudian yang ketiga, uang hasil dagang. Ini orang yang berdagang, ya, atau hasil bekerja seperti Bu Guru bekerjanya mengajar, Bu Guru bekerja ya mengajar. Maka setiap Bu Guru mendapat uang, setiap Bu Guru mendapat gaji, Bu Guru pun harus mengeluarkan zakatnya. Misalnya Bu Guru gajinya 4 juta. Maka setiap bulan Bu Ulfia harus mengeluarkan uang 100.000 untuk zakatnya. Karena 1 jutanya 25.000, maka kalau Bu Ulfia mendapat uang 1 bulannya 4 juta, maka Bu Ulfia wajib mengeluarkannya 100.000 setiap bulan. Karena Bu Ulfia mendapatkannya setiap bulan. Kemudian yang keempat, hasil pertanian. Hasil pertanian ini banyak sekali, ya. Ada pertanian, ada perkebunan. Perkebunan berarti buah-buahan, ya. Kemudian persawahan, ada jagung, ada padi. Ini juga kapan kita mengeluarkan zakatnya? Setiap panen, ya. Setiap panen. Beda kalau dengan uang perak, uang simpanan tadi itu ketika sudah 1 tahun. Tapi kalau hasil pertanian, maka mengeluarkannya setiap panen. Berapa? Kalau pertaniannya, pengairannya menggunakan air hujan, tidak menggunakan diesel,
ya air hujan, maka zakatnya adalah 10%. Tetapi kalau menggunakan diesel dalam mengairi air di sawah atau di kebunnya tadi, maka zakatnya 5%. Paham ya anak-anak ya? Diingat-ingat karena ini ada di sekitar kita. Besok anak-anak kalau menjadi seorang petani yang mempunyai banyak sekali lahan, maka harus diingat-ingat ada di situ kewajiban untuk mengeluarkan zakat setiap kali selesai panen. Nah, kemudian yang kelima yaitu binatang ternak. Nah, binatang ternak ini ada bermacam-macam. Ada unta, ada sapi, ada kambing, ya, yang wajib dizakati. Di situ kalau binatang itu unta, tapi di sini kayaknya nggak ada unta, tapi anak-anak hanya perlu tahu saja. Kalau kita sudah mempunyai unta 5 sampai 9, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor, tapi bukan 1 ekor unta, 1 ekor kambing. Anak ya. Kemudian jika mempunyai sapi 30 sampai 39 sapi, itu zakatnya 1 ekor anak sapi, bukan yang besar tapi anak sapi. Kalau kambing sudah mempunyai kambing 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing betina, bukan yang jantan tapi yang betina. Nah, itu anak-anak yang harus dikeluarkan zakatnya. Paham sampai di sini? Nanti kalau belum paham silakan diputar lagi keterangannya Bu Guru atau bisa telepon Bu Guru. Ya. Kemudian apa saja sih syarat wajib? Siapa yang diwajibkan zakat? 1, pasti orang Islam. Ya. Kedua, orang yang sudah baligh dan berakal. Paham kan anak-anak baligh dan berakal? Nah, karena itu sudah sering kita terangkan. Kemudian yang ketiga, harta tersebut harta yang termasuk wajib dizakati. Ya. Keempat, sudah 1 tahun. Itu kalau emas, perak, kemudian uang simpanan. Tetapi kalau tidak termasuk yang itu ketika pertanian, yaitu ketika apa? Panen. Sama juga ketika zakat profesi seperti Bu Ulfia karena hasil bekerja setiap kali mendapat gaji. Aman anak ya. Kemudian harta itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Miliknya sendiri. Ya. Bagaimana anak-anak keterangan Bu Guru sampai di sini? Bisa difahami? Ya, semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah diterangkan oleh Bu Guru tadi ya. Anak-anak, sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak memahami semua yang sudah diterangkan oleh Bu Guru. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.